Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam. Saya bersalawat dan menyampaikan salam kepada makhluk Allah yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengambil jalan beliau dan meniti jejak beliau hingga hari kiamat. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan hari ini, saya Gina Aulia beserta rekan saya Kang Dion Maulana dan Teh Novira akan sedikit memaparkan tentang pengertian tentang project based learning. Dan untuk materi, langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Teh Novira, dan materi yang kedua akan disampaikan oleh saya. Untuk materi pertama, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ke pembahasan, yaitu pengertian project based learning. Nah, project based learning merupakan sebuah model pembelajaran yang sudah banyak dikembangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Nah, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, project based learning bermakna sebagai pembelajaran berbasis project. Pembelajaran berbasis project ini merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Nah, berikut pengertian project based learning menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama itu ada Thomas Mergendoler dan Michelson. Merupakan project based learning adalah metode pengajaran sistematik yang mengikut sertakan pelajaran ke dalam pembelajaran ya. Nah, yang kedua, Baron mengatakan project based learning adalah pendekatan cara pembelajaran secara konstruktif untuk pendalaman pembelajaran. Yang ketiga, Blumenfeld menjelaskan bahwa pembelajaran project based learning itu adalah pendekatan komprehensif untuk pengajaran dan pembelajaran yang dirancang agar pembelajaran melakukan riset terhadap permasalahan nyata. Nah, untuk yang keempat itu ada Ball dan Velletti mengemukakan project based learning adalah cara konstruktif dalam pembelajaran menggunakan permasalahan sebagai stimulus dan berfokus aktivitas belajar. Nah, yang terakhir itu ada Mosley Chapton. Dalam bukunya itu ada metode pengajaran di taman kanak-kanak. Nah, itu mengatakan bahwa model pembelajaran berdasarkan project adalah suatu metode pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar dengan menghadapkan anak dengan persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan secara berkelompok. Nah, lanjut untuk ciri-ciri pembelajaran berbasis project. Nah, ciri pembelajaran berbasis project itu menurut Center for Youth itu yang pertama itu ada melibatkan para siswa dalam masalah-masalah kompleks ya. Nah, persoalan-persoalan dunia nyata dimanapun para siswa dapat memilih dan menentukan persoalan atau masalah yang makna.
Nah, yang untuk kedua, para siswa diharuskan menggunakan penyelidikan atau penelitian keterampilan perencanaan. Nah, terus berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah saat mereka menyelesaikan proyek. Untuk yang ketiga, para siswa diharapkan mempelajari dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya. Untuk yang keempat, ada memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan mempraktikkan keterampilan pribadi pada saat mereka bekerja dalam tim kooperatif, maupun saat mendiskusikan dengan guru. Nah, untuk yang kelima, memberikan kesempatan bagi para siswa mempraktikkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk kehidupan dewasa mereka dan karir, ya. Bagaimana mengalokasikan waktu menjadi individu yang bertanggung jawab, keterampilan pribadi, belajar melalui pengalaman. Nah, untuk selanjutnya itu menyampaikan harapan mengenai prestasi atau hasil pembelajaran. Ini itu disesuaikan dengan standar dan tujuan pembelajaran untuk sekolah atau negara. Nah, selanjutnya melakukan refleksi yang mengarahkan siswa untuk berpikir kritis tentang pengalaman mereka dan menghubungkan pengalaman dengan pelajaran. Untuk yang terakhir itu ada berakhir dengan presentasi atau produk yang menunjukkan pembelajaran dan kemudian itu dinilai kriteria, ya, dapat ditentukan oleh para siswa. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek itu ada pun langkah-langkahnya. Nah, peserta didik diberikan tugas dengan mengembangkan tema maupun topik dalam pembelajaran dengan melakukan kegiatan proyek yang realistik. Nah, di samping itu, penerapan pembelajaran berbasis proyek ini mendorong tumbuhnya kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, percaya diri, serta berpikir kritis dan analitis pada setiap peserta didik. Nah, di situ langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita harus menentukan proyek pada langkah peserta didik menemukan tema maupun topik. Nah, kemudian yang kedua, perancangan langkah-langkah menyelesaikan proyek. Nah, di mana peserta didik ketika ingin mencari langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek itu, yang kedua itu perancangan langkah-langkah menyelesaikan proyek. Nah, kemudian yang ketiga penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, kemudian dilanjut lagi dengan penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Nah, kemudian yang kelima yaitu penyusunan laporan dan presentasi publikasi hasil proyek. Nah, setelah itu hasil proyek dalam bentuk produk baik itu berupa produk karya tulis maupun karya seni. Nah, yang terakhir tentunya ada evaluasi proses dan hasil proyek guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran. Nah, kemudian di pembelajaran berbasis proyek itu ada kelebihan maupun kekurangan pasti, ya. Nah, untuk kelebihannya yaitu contohnya seperti meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Nah, itu adalah salah satu
kelebihannya ataupun keuntungannya. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Dilanjut, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Nah, itu adalah sebuah keuntungan maupun kelebihan dari pembelajaran berbasis proyek. Nah, untuk kelemahannya yaitu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya membutuhkan biaya yang cukup banyak. Kemudian banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Nah, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan atau pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Nah, itu adalah salah satu titik kelemahan dalam pembelajaran berbasis proyek ya. Selanjutnya yaitu peran guru ya, peran guru dan siswa dalam PBL. Nah, tentunya di sini ada peran guru dan peran siswa. Pasti setiap peran itu mempunyai karakternya masing-masing. Nah, dan tentunya di sini sedangkan peran guru itu yang pertama, mengajar kelompok dan menciptakan suasana yang nyaman. Nah, kemudian memastikan bahwa sebelum dimulai setiap kelompok telah memiliki orang anggota yang bertugas membaca materi. Nah, kemudian dilanjut memberikan materi atau informasi pada saat yang tepat. Nah, kemudian memastikan bahwa setiap sesi diskusi kelompok diakhiri dengan self evaluation. Nah, kemudian menjaga agar kelompok terus memusatkan perhatian pada pencapaian tujuan. Nah, itu adalah peran guru ya. Nah, kalau peran siswa, nah tentunya peran siswa itu menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir. Nah, selanjutnya melakukan riset sederhana, mempelajari ide-ide dan konsep baru. Nah, belajar mengatur waktu dengan baik, melakukan kegiatan belajar sendiri ataupun kelompok, mengaplikasikan belajar lewat tindakan. Nah, melakukan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini contohnya seperti wawancara, supervisi, observasi, dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu kegiatan lebih banyak pada kerja kelompok. Nah, itu adalah suatu peran siswa yang kita harus ketahui ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama pemaparannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.